Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya adik-adik semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Baik, pada hari ini kita akan coba untuk belajar materi baru ya, terkait materi fototerapi. Untuk materinya nanti silakan bisa dibuka di buku panduan nanti terkait materi fototerapi. Baik, fototerapi. Mungkin sebelumnya di semester kemarin saya sudah pernah menyinggung ya terkait fototerapi. Apakah masih ada yang ingat? Ya, diingat lagi ya. Fototerapi dari asal katanya sendiri foto dan terapi. Jadi di sini terapi yang menggunakan foto artinya cahaya atau sinar. Kira-kira apa fungsinya dari terapi ini? Setiap terapi tentunya punya tujuan ya, ada manfaatnya. Kira-kira apa manfaatnya? Nah, di sini terapi yang menggunakan cahaya ini berfungsi untuk membantu melarutkan kadar bilirubin yang berlebih pada tubuh. Bilirubin, memangnya bilirubin ini berbahaya jika tidak dibantu untuk dilarutkan keluar gitu dari dalam tubuh bayi. Tentu saja berbahaya ya jika menumpuk di dalam tubuh dan tidak dikeluarkan. Nah, di sini nanti dari cahaya yang dihasilkan dari alat yang namanya fototerapi nanti akan menyinari seluruh tubuh bayi gitu ya. Di situ nanti akan terjadi proses yang namanya isomerisasi. Jadi nanti dari sinar tersebut, sinar yang dikeluarkan oleh lampu atau cahaya yang dikeluarkan oleh lampu, kemudian mengenai kulit bayi, nah di situ terjadi proses isomerisasi tadi, sehingga nanti merubah sifat dari bilirubin yang ada di dalam darah. Yang tadinya dia hanya larut dalam lemak menjadi larut dalam air, sehingga nanti bilirubin yang tertumpuk di bayi tersebut bisa nanti dikeluarkan melalui urin maupun feses. Nah, ciri-cirinya apa kira-kira bayi yang mengalami peningkatan kadar bilirubin, yaitu nanti tentunya dia akan kulitnya akan berwarna kuning. Mungkin pernah ya adik-adik semua mempunyai adik atau saudara yang adik saudara bayi gitu ya, yang memiliki kulit yang berwarna kuning kekuningan. Kita disebut dengan ikterus mungkin yang pernah dengar, atau yang disebut dengan istilah jaundice, itu sama. Atau mungkin ada juga yang menyebutnya hiperbilirubin, itu juga sama. Yang disebut penyakit kuning pada bayi. Nah, sebenarnya untuk penyakit ikterus atau hiperbilirubin itu ada yang sifatnya normal, ada yang tidak normal. Bedanya apa? Mungkin ingat kita flashback lagi di semester kemarin masih ingat kita belajar terkait MTBM, yaitu salah satunya adalah mengenali adanya ikterus ya. Nah di situ nanti dikatakan ikterus yang tidak normal, artinya dia kuning, muncul di usia bayi kurang dari 24 jam, atau kuningnya bertahan hingga lebih dari 14 hari. Nah, itu yang nanti diindikasikan untuk dilakukan fototerapi. Nah, sedangkan kuning yang masih fisiologis, artinya nanti bayi kelihatan kuning ketika dia usianya lebih dari 1 hari atau lebih dari 24 jam. Dan biasanya dia kuningnya itu hilang sendiri gitu sebelum usianya 2 minggu. Nah, untuk kuning-kuning yang fisiologis, nah ini biasanya tidak perlu difototerapi, hanya dilakukan dengan penjemuran pada pagi hari gitu, sekitar pukul 7 ya maksimal gitu ya. Oke. Baik, di sini nanti ketika fototerapi tentunya ada ininya ya, namanya terapi mungkin ada pastinya ada efek sampingnya gitu ya. Selain manfaat juga kemungkinan ada menimbulkan efek samping. Nah, apa kira-kira efek sampingnya? Yaitu nanti mungkin ketika di fototerapi bayi akan mengalami kulitnya akan lebih gelap gitu, atau tanning. Mungkin juga nanti bayi akan mengalami diare, karena kan tadi saya sebut bahwa bilirubin yang tertumpuk tinggi tadi kan dikeluarkan melalui urin dan feses, sehingga mungkin saja nanti akan menimbulkan diare. Kemudian mungkin juga nanti efeknya bayi bisa dehidrasi jika nanti perawat tidak memantau status cairan si bayi.
Jadi tiap 2 jam sekali bayi setidaknya harus diberi ASI. Kemudian selain itu juga mungkin bisa terjadi ruam pada kulit ataupun nanti kulit terbakar jika nanti jarak lampu tidak diatur tidak terlalu dekat, juga harusnya tidak terlalu jauh gitu, supaya nanti penyinarannya maksimal. Nah itu ya, kira-kira kenapa hiperbilirubin ini harus segera ditangani. Nah, jika tidak ditangani, maka nanti akan menimbulkan yang namanya chronic virus, yaitu kerusakan pada sel otak bayi. Jadi bilirubin yang tertumpuk tadi, dia akan bertumpuk di dalam tubuh tentunya hingga nanti sampai ke otak. Jadi dia sifatnya toksik, racun, akan merusak nanti sel-sel otak. Sehingga nanti untuk jangka panjangnya bayi tersebut bisa nanti menjadi ini ya, sindrom Down gitu ya. Nah, nanti efek sampingnya seperti itu. Baik, nanti untuk fototerapi ini akan menggunakan tentunya lampu. Jenis lampu yang dipakai nanti lampu yang namanya fluorescent atau lampu biru gitu ya, dengan panjang gelombang tertentu. Jadi nanti tidak boleh menggunakan lampu yang seperti lampu biasa, lampu ruangan biasa. Jadi memang lampunya dengan panjang gelombang tertentu. Kemudian nanti jaraknya ketika fototerapi juga harus diatur antara 35 sampai 50 cm. Jadi tidak boleh terlalu dekat. Jika terlalu dekat nanti bisa membakar kulit bayi. Jika terlalu jauh juga nanti cahaya yang disinarkan tidak maksimal. Nah kemudian untuk mungkin itu sekilas ya, jadi langsung saja untuk praktiknya. Nah di sini nanti untuk fototerapi kita akan menggunakan alat yang seperti ini ya. Ini sebenarnya bukan alat fototerapi, tapi ini namanya infant warmer. Cuman sebagai gambaran saja karena kita tidak memiliki alat fototerapi. Jadi ini infant warmer. Nanti prinsipnya hampir mirip seperti ini ya. Jadi nanti bayi diletakkan di dalam box bayi gitu. Kemudian nanti di atasnya diberikan lampu gitu ya, lampu untuk penyinaran. Kemudian nanti di sini tentunya ada beberapa hal yang harus kita perhatikan pada saat fototerapi. Yang pertama terkait lampunya. Lampunya diusahakan untuk diganti sekitar penggunaan dalam 2000 jam atau sekitar 3 bulan. Kemudian nanti di sini juga kita harus memantau suhu tubuh bayi, kemudian memantau juga nanti posisi bayi, gitu ya, harus dibolak-balik juga selama penyinaran. Nah untuk fototerapi nanti membutuhkan waktu sekitar 12 jam satu sesi. Setiap 12 jam akan dievaluasi terus gitu ya. Ketika nanti setelah 12 jam fototerapi ternyata kadar bilirubinnya masih tinggi, maka nanti akan dilanjutkan pada satu sesi berikutnya. Oke. Baik, untuk fototerapi kita membutuhkan alat, nanti membutuhkan spray, lampunya sendiri ini ya, lampu fototerapi. Kemudian kita butuh penutup mata, kemudian penutup mata ini, penutup mata bayi. Kemudian bayi menggunakan popok. Jadi selama fototerapi bayi hanya menggunakan penutup mata dan penutup genital. Kemudian jangan lupa menyiapkan termometer gitu ya untuk mengkaji suhu bayi. Kemudian kita mulai saja. Misalnya ada ibunya ya. Assalamualaikum. Perkenalkan, saya Prawatia. Hari ini saya yang jaga siang untuk di bangsal ini. Benar dengan bayi namanya Arni ya. Oke, dengan bayi namanya Arni dengan Ibu Arni sendiri, betul? Baik, Ibu, hari ini saya akan melakukan tindakan berupa penyinaran terhadap bayi Ibu. Ini karena bayi Ibu kan bilirubinnya tinggi, itu melebihi normal.
atas 12 ya, sehingga nanti kami akan bantu untuk menyinari sehingga nanti bisa turun kadar bilirubin. Nah, nanti membutuhkan waktu sekitar 12 jam Ibu untuk penyinaran. Nanti mohon Ibu tiap 2 jam sekali untuk datang menyusui ke sini. Kira-kira begitu, ada yang mau ditanyakan atau tidak? Ya, setuju ya untuk dilakukan tindakan. Kemudian saya persiapkan alat dulu. Pertama, siapkan ininya dulu ya, alatnya dulu, hidupkan lampunya. Kemudian pastikan suhu ruangan sudah diatur ya, di suhu ruangan gitu ya. Suhu ruangannya sudah diatur. Kemudian baru kita persiapkan baju. Bayinya, untuk bajunya dilepas. Hanya menggunakan popok dan penutup mata. Kita pasang penutup matanya. Pastikan sudah kasur sudah dipasangi spray gitu ya. Lebih bagus spray yang warnanya putih supaya dia bisa tidak menyerap cahaya, bisa memantulkan cahaya. Kemudian posisikan selentang, kita ukur suhu bayi ya. Jadi sebelum memulai diukur dulu suhunya. Pastikan suhu bayi dalam keadaan normal. Jika dia dalam kondisi hipertermia, maka tidak dianjurkan untuk dilakukan fototerapi. Oke, suhu bayinya 35,5 ya, baik, bisa dilakukan. Pastikan jarak lampu dengan bayi tidak melebihi dari 50 cm. Baik, misalnya ini kita mulai pada pukul 12 siang. Misalnya terapi dimulai 12 siang. Baik Ibu, ini adiknya sudah siap untuk dilakukan fototerapi, maka nanti sekitar jam 2 siang Ibu kemari ya untuk menyusui bayinya. Oke, jam 12 siang mulai, kemudian nanti jam 2 kita lakukan untuk menyusui bayinya. Misal sekarang sudah jam 2, ya Dek, kita ini kasih dulu ya sama Ibu ya. Boleh bayinya diangkat, kemudian diberikan kepada ibunya untuk disusui. Ya, misal menyusu 10 menit, kemudian kita kembalikan kembali. Kemudian setelah jam 2, kemudian jam 3-nya atau 3 jam sekali, maka kita ubah posisinya. Tadi telentang, kita ubah untuk posisinya miring ke kanan, ya. Miring ke kanan. Oke, jam 3 diubah posisinya untuk miring ke kanan. Oke. Kemudian jam 4 sore, 2 jam dari jam 2 tadi ya, sehingga jadwal untuk menyusui. Jadi ini lagi yuk sama ibu ya. Kemudian berikan kepada ibunya untuk disusui. Kemudian kembalikan lagi, masih posisikan di miring ke kanan tadi ya, ke kanan tadi. Karena belum jadwal untuk mengubah posisi. Kemudian jam 6 ya, jam 6-nya dilakukan untuk menyusui dan juga merubah posisi. Oh, maaf. Tadi jam 4 dulu ya. Jam 4 dulu itu dilakukan menyusui. Kemudian jam 6 dilakukan menyusui juga nanti merubah posisi. Sudah jam 6 sore, jadwal menyusui kepada ibunya. Kemudian kembalikan, kita ubah posisinya ke sebelah kiri sekarang. Ubah posisi ke sebelah kiri. Oke. Kemudian jam 8 malam. Jam 8 malam berarti jadwal untuk menyusui kembali. Berikan lagi bayinya ke ibunya untuk disusui. Kemudian kembalikan lagi ke posisi tadi semula, yaitu menghadap ke sebelah kiri. Kemudian jam 9 malam itu jadwal untuk merubah posisi.
Mengubah posisi saja ya. Dirubah posisinya sekarang tengkurap. Pastikan bayi masih bisa dimiringkan itu ya kepalanya ya, biar tetap bisa bernafas. Ditengkurapkan. Kemudian jam 10 malam itu jadwal untuk menyusui kembali. Kemudian kembalikan ke posisi tengkurap lagi. Kemudian terakhir jam 12 malam. Tadi kan kita mulai jam 12 siang. Karena fototerapi 12 jam sesinya, sehingga akan berakhir jam 12 malam. Jam 12 malam berarti sudah selesai. Matikan, ubah posisi bayi, letak kembali. Kemudian kita persiapan untuk cek kadar bilirubin. Oke, istirahat dulu ya. Pakaikan baju kembali. Sambil kita menunggu bayinya untuk dicek kadar bilirubin oleh lab gitu ya. Petugas lab. Baik, sambil menunggu bisa disusui gitu ya. Oke. Disusui ke ibunya. Oke, baik. Misalnya sudah diambil ininya ya, darahnya untuk dicek kadar bilirubinnya. Kemudian sudah dapat hasilnya, misalnya hasilnya tadi awalnya misalnya 15 mg per desiliter, kadar bilirubin kan tinggi ya. Kemudian setelah dicek terjadi penurunan, ternyata penurunan ternyata masih 13 gitu ya, kadarnya masih 13. Maka di situ apa yang kita lakukan karena belum normal, maka dilanjutkan 12 jam berikutnya untuk penyinaran lagi. Baik Ibu, ini ternyata kadarnya masih tinggi, sehingga adik dianjurkan untuk dilakukan penyinaran lagi. Nah, misalnya nanti sudah normal, misalnya sudah turun menjadi 10 atau 9, maka fototerapinya harus kita hentikan. Alhamdulillah, saya sudah 9 ya, sini. Alhamdulillah Ibu, anaknya kadar bilirubinnya sudah turun, ini sudah normal. Untuk fototerapinya kita hentikan, nanti dilanjutkan untuk perawatan di rumah, yaitu nanti bayinya dijemur di bawah sinar matahari pagi antara maksimal setengah 8 ya paling tidak. Kemudian dijemur, bayinya nanti tidak menggunakan baju apapun gitu ya, hanya menggunakan popok saja, kemudian matanya juga ditutup. Nah, dijemur nanti kurang lebih sekitar 10 menit sampai 15 menit. Kemudian jangan lupa juga posisinya diubah-ubah sehingga nanti seluruh permukaan kulit terkena cahaya. Baik, seperti itu. Kemudian tetap lanjutkan pemberian ASI gitu sampai 6 bulan. Oke, baik, saya kira itu. Semoga adiknya cepat sembuh ya Bu ya. Oke, baik, nanti untuk tindakan fototerapi sudah sampai di situ saja. Jangan lupa rapikan alat ya setelah tindakan. Untuk pertanyaan yang masih belum jelas, nanti bisa ditanyakan lewat grup. Yang terakhir saya ingatkan untuk mengukur suhu itu tiap 3 jam sekali, ya. Kemudian memberikan ASI tiap 2 jam sekali. Mengubah posisi itu juga tiap 3 jam sekali. Jadi dalam 12 jam itu kita ada 6 kali memberikan ASI kepada bayi, kemudian ada 4 kali untuk merubah posisi bayi sama mengukur suhu. Baik, saya kira itu penjelasannya untuk fototerapi. Terima kasih untuk perhatiannya. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.